adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat selalu. Nah, di minggu ini kita ketemu lagi nih sama kakak-kakak dari Resort Belawan Baru. Nah, kakak juga memperkenalkan diri kembali ya. Nama kakak adalah kakak Sarah Borusilalahi dan di sebelah kanan kakak ada Nama kakak Lena Butar-Butar. ya kakak Lena Boru Butar-Butar dan di sebelah kakak ada kakak apa ya? Nama kakak Marta Simamora. Iya, kami bertiga akan memandu sekolah minggu di pagi ceria ini. Oke? Tidak usah menunggu lama-lama, pastinya adik-adik sudah siap-siap ya. Baiklah, kita akan bernyanyi lagu pujian kita yang pertama, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat ke depan, lompat ke belakang, jalan-jalan terus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik sekolah minggu kami undang untuk bangkit semua berdiri. Lipatlah tangannya dek, tutuplah matanya, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kita sama-sama mengucapkan doanya. Tunjukkanlah cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, silakan untuk duduk kembali ya. Anak sekolah minggu yang kami kasihi, yang menjadi epistel pada kebaktian live streaming minggu ini, yaitu yang tertulis pada ayat bulan November pada Alman HKBP, yaitu kitab 2 Timotius 2 ayat 19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kita dengarkan ya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Sampai di situ bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin.
Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah mempersiapkan Alkitabnya kan? Yuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, ikutin ibu ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca, srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada hari ini masih memberkati kami. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian 41 ayat 46 sampai ayat 57. Beginilah firman Tuhan. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil tumpuk-tumpuk dalam ketujuh kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifar, Iman Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya namanya
Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyatnya berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Begitu firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mendengar sebuah cerita tentang Yusuf. Apakah adik-adik mengenal Yusuf? Siapa yang mengenal Yusuf? Ayo adik-adik sekolah minggu, ada yang bernama Yusuf? Adakah abangnya yang bernama Yusuf? Yusuf yang di Alkitab menceritakan dia adalah anak Yakub. Tetapi adik-adik sekolah minggu, Yusuf dibenci oleh kakak-kakaknya. Yusuf dipukuli oleh kakak-kakaknya. Kita lihat dengan foto ini. Yusuf dibuang ke sumur. Bagaimana dengan adik-adik? Pernah enggak dipukul abangnya? Pernah enggak dipukul adiknya? Pernah enggak dibenci oleh kakak-kakaknya? Tetapi Yusuf walaupun dipukul, walaupun dibenci kakak-kakaknya, tetapi Yusuf tidak pernah membenci kakak-kakaknya. Adik-adik sekolah minggu, dan begitu juga dengan kebencian melihat Yusuf, yaitu istri Potifar. Dia sampai di penjara. Bukan karena kesalahannya, tetapi orang itu membenci Yusuf karena kebaikan. Bisa kita lihat adik-adik, beginilah orang yang di dalam penjara. Adik-adik mau gak di penjara? Tetapi karena oleh kesalahan, adik-adik harus dihukum. Tetapi Yusuf karena kebaikan dibenci banyak orang. Tetapi Tuhan Yesus tetap cinta sama Yusuf. Tuhan Yesus mencintai Yusuf dengan melindungi. Ketika Yusuf dibuang oleh adik-adiknya, oleh saudaranya, oleh kakak-kakaknya, Yusuf berada di Mesir. Ketika Raja Firaun, salah satu pemerintah di situ, Raja Firaun bermimpi. Siapa adik-adik yang pernah bermimpi di sini? Firaun bermimpi. Apa itu mimpinya? Mimpinya 7 lembu yang gemuk dan 7 lembu yang kurus. Begini gambar lembunya. Lembu siapa yang ada?
ketika ketika Raja Firaun bermimpi, dia bertanya-tanya apa arti mimpinya. Yusuf bisa memperjemahkan mimpinya. Yusuf tetap terberkati dengan bisa memperjemahkan mimpinya bahwa Mesir akan terberkati dengan 7 tahun lagi dengan hasil panen yang banyak. Tetapi artinya lagi dengan 7 tahun lagi Mesir akan kelaparan. Dan dengan Yusuf pengetahuannya, dengan dia bijaksana, banyak orang yang mengasihi Yusuf, orang yang terberkati. Seperti gambar ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah melalui nama-Mu kudus, Tuhan Yesus, biarlah kami anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang bijaksana. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih di pagi hari ini. Nah, kita saatnya mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik di rumah, siapkan kolektinya ya, nanti berikan ke gereja masing-masing. Kalau nggak bisa sama mama papanya, boleh dikirimkan sama sintuanya. Oke adik-adik, baiklah tanpa menunggu lama-lama, kita akan mulai lagu persembahan kita yang pertama. Musik. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teok-teok, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Kambing embe-embe, kucing meong-meong, kata teok-teok, tetapi anak Tuhan selalu bergembira, pujilah haleluya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan sifat pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Panjang muka itu namanya kuda, panjang hidung itu namanya gajah, panjang tangan itu sifat pencuri, panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya
gajah, panjang tangan, sifat pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Panjang muka, itu namanya kuda. Panjang hidup, itu namanya gajah. Panjang tangan, itu sifat pencuri. Panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Panjang sabar, itu sifat anak Tuhan. Marilah kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bersama-sama. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajahnya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. Shalom. Oras, hati-hati nak di jalan ya, mau pulangnya.